Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Adrita Weni Eka Putri. Saya adalah seorang guru di MI Ismaria Al-Qur'aniyah Bandar Lampung. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan 1 di LPTK IAIN Ambon dengan NIM 250310259. Pada hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MI Ismaria Al-Qur'aniyah Bandar Lampung pada kelas 5 dengan materi adab bertamu. Berikut ini uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, kita mau memulai pelajaran kita hari ini ya. Nah, jadi kita sebelumnya itu harus bersiap terlebih dahulu ya nak ya. Nah, yuk Akmal sebagai ketua kelas silakan maju ke depan untuk memimpin doa sebelum belajar. Terima kasih Akmal, silakan duduk ke tempatnya. Nah, selanjutnya kita mau pemanasan ya nak ya. Nah, ada pun pemanasan itu berbentuk lagu ya. Lagu kita kali ini adalah Ini Kau Bonggak Dia. Ucapkan dahulu ya di video YouTube-nya. Iya nak, Ibu akan menyampaikan materi baru ya hari ini. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu sama anak-anak semua. Siapa yang masih ingat materi kita di hari Sabtu minggu yang lalu itu judulnya tentang apa ya? Beriman kepada hari kiamat. Iya betul, jawaban anak-anak ya, beriman kepada hari kiamat. Nah, yakin gak sih nak sama hari kiamat? Yakin ya, karena hari kiamat itu kan sesuatu yang pasti akan datang ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi kita yang sekarang materi baru ya. Itu judulnya tentang adab bertamu. Nah, kira-kira di antara anak-anak sekalian, siapa ya yang tahu apa sih arti tamu itu? Ada yang tahu nak apa itu dia? Akmal silakan. Tamu adalah orang yang singgah atau berkunjung ke rumah orang lain. Betul jawabannya. Nah, Ibu sekarang mau tanya lagi. Kira-kira ketika seseorang itu bertamu ke rumah kita ya, pasti ada tujuannya kan ya? Nah, siapa ya di antara anak-anak yang tahu jawabannya apa ya ketika seseorang itu datang ke rumah kita mengunjungi atau bertamu? Amel. Silaturahmi. Silaturahmi, betul. Silakan
jawab silakan. Mengikat tali persaudaraan. Iya. Mengikat tali persaudaraan. Alhamdulillah. Jawaban anak-anak semua itu adalah betul ya nak ya. Nah, gimana? Sudah siap untuk pelajaran baru? Sudah siap? Iya. Jika sudah siap, silakan buku tulisnya dipersiapkan. Nah, sebelum Ibu memberikan materi terbaru kita ya tentang adab bertamu, Ibu ingin tahu nih kira-kira gitu nak ya, ketika kita akan bertamu ke rumah seseorang itu nak ya, apa sih yang harus kita lakukan atau adabnya itu bagaimana ya kira-kira? Ada yang bisa jawab? Amel, oke. Pilihlah waktu yang longgar atau lebih baik saat tidur. Kira-kira betul nggak ya? Betul. Oke. Ibu perlu lagi satu jawaban lagi. Yuk Akmal. Jangan mengintip ke dalam rumah tempat kita bertamu. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Iya, betul nak ya. Ketika kita akan bertamu ke rumah seseorang ya, kita tuh tidak diperbolehkan untuk mengintip. Biasanya kita ngintip dari mana coba? Dari jendela atau pintu yang memang sudah terbuka sedikit ya, nah itu tidak diperbolehkan. Iya, materi kita hari ini adalah adab bertamu. Tujuan pembelajaran kita nah ya. Jadi ketika kita akan mempelajari adab bertamu itu apa, harapan itu ada dua ya. Yang pertama, setelah mendengar penjelasan gitu ya dari Bu Adita dan dari materi yang anak-anak di layar tersebut ya, anak-anak itu bisa menjelaskan ya pengertian dari adab dalam bertamu. Arti kata gini, apa sih artinya adab ya? Adab dalam bertamu itu artinya apa? Dan bisa memberikan contohnya dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nanti kita akan diskusi kelompok ya nak ya. Setelah diskusi hasilnya itu ya masing-masing kelompok ya, semua lembaga dalam kelompok tersebut itu maju ke depan ya. Maju ke depan untuk membacakan ya. Kira-kira apa sih pendapat kalian? Paham? Nah, selanjutnya sebagai seorang muslim kita dianjurkan untuk memiliki akhlak yang mulia. Salah satunya adalah adab bertamu dan menerima tamu. Nah, akhlak ini harus ada dalam masing-masing diri kita. Nah, tamu artinya orang yang singgah atau berkunjung ke rumah kita atau ke rumah orang lain. Nah, ini dia beberapa ya contoh ya adab dalam bertamu dan menerima tamu. Kira-kira ada beda nggak sih bertamu dengan menerima tamu? Beda ya. Kalau bertamu itu artinya kalau bertamu kan kita datang ke rumah seseorang sebagai tamu. Nah kalau menerima tamu berarti status kita saat itu adalah sebagai tuan rumah. Betul jawabannya ya, tuan rumah. Nah jadi ya di sini ada bertamu itu yang pertama betul ya, tadi di awal sudah Ibu tanyakan sama kalian ya. Satu itu pilihlah waktu yang longgar dan lebih baik saat libur. Kenapa? Karena setiap manusia itu pasti punya kesibukan ya. Nah jadi kita harus mencari waktu yang tepat. Kedua ada kita bertamu. Tutuplah pintu dengan doa dan ucapkan salam. Tuh. Terus yang ketiga apa lagi adabnya? Jangan mengintip ke dalam rumah tempat kita bertamu. Iya, jangan mengintip ke dalam rumah tempat kita bertamu. Terus yang keempat apa lagi? Jika apakah berulang, kami dapat Iya, jika kita merasa sudah selesai ya urusan kita saat itu, kita mau pulang, kita harus pamit dulu sama yang punya rumah ya nak ya. Kenapa? Itu harus ya kita lakukan karena dikhawatirkan nak misalnya ya kita pulang, tuh aku nggak tahu, tiba-tiba hilang begitu aja. Nggak tahunya ya musibah datang ya, ada maling yang masuk ke rumah. Kenapa? Karena pintunya terbuka. Ya, oke. Nah yang
Jawab salam dari tamu. Ya, kenapa? Kalau tamunya kasih salam, tidak ada jawaban dari tuan rumah ya, tamunya juga akan berpikir dua kali, nak. Ya, ada orang kayak di rumah ini ya. Batas kita memberikan salam hanya 3 kali. Ketika tidak ada jawaban dari dalam rumah, kita harus balik badan pulang. Nah, yang kedua, adabnya tuan rumah adalah segera mempersilakan tamu masuk dan duduk. Terus yang ketiga apa? Adabnya tuan rumah kepada tamu memberikan hidangan sesuai dengan kemampuan. Yang keempat nih, apalagi sih? Bersikap ramah dan memperlihatkan wajah cerah. Nah, yang selanjutnya menerapkan adab bertamu dan menerima tamu. Jadi nah ini prakteknya, tadi teorinya ya, sekarang prakteknya. Nah, menerapkan adab bertamu itu nomor 1 apa sih yang paling utama? Berpakaian dengan layak. Iya, berpakaian dengan layak. Maksudnya nak, kita yang mau bertamu sama si tuan rumah ya, itu usahakan menjurus ke wajib ya, wajib pakai baju yang sopan. Nggak perlu pakai baju mahal ya, yang sopan. Yang kedua, itu menunjukkan sikap yang baik. Jadi ya, ketika kita mau bertamu dan menerima tamu itu ya, harus sikapnya itu yang baik, yang manis ya. Bisa terburu-buru deh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus Rafa bilang ya, Rasya, saya nggak bisa lama-lama Rasya. Oh ya, kenapa? Kayaknya Rafa ini terburu-buru ya. Iya, titip undangan ya buat ayah ya. Masih banyak yang mau diantar. Itu ya. Jadi kita berusaha menunjukkan sikap kita yang baik. Paham? Paham? Oke. Dan selanjutnya untuk tuan rumah ya, menjamu tanpa memaksakan diri. Jadi jangan pernah punya ini ya, kepikiran gitu ya. Aduh, tamu saya mau datang nih. Bapak saya mau ke rumah saya hari ini. Sementara ibu aku tuh nggak ada makanan, duit nggak ada. Kira-kira kalau saya mau makan sama tetangga boleh nggak ya? Halal nggak ya dimakan sama bu guru? Nah itu maksudnya ya. Nah ketika memang kita benar-benar tidak mampu, nah ya, apa adanya aja nggak apa-apa, ya. Nggak usah diadakan, ya. Jadi nanti kasihan siapa? Bu gurunya yang kasihan, ya. Jadi kedatangan bu guru seolah-olah tidak membawa berkah buat kalian, ya. Saya datang ke rumahnya si Keisha, ternyata ibunya lagi gak ada uang, ibunya lagi pergi ya, Keisha itu gak ketinggalan uang jajan. Keisha itu tahu ya, ini bu saya ini harus saya hormati, harus saya sayangi. Ke mbak sebelah, mbak, iya, bu Keisha datang. Terus kenapa? Keisha datang dulu ya, es krim 2. Keisha itu baik ya, ya, ingin sekali bisa menjamu gurunya. Tetapi ketika memang harus berhutang, nggak usah deh, ya. Keisha punya apa di rumah misalnya? Air dingin dalam kulkas, kasih aja nggak apa-apa. Paham? Ya, jadi jangan sampai memberatkan diri kalian, ya. Nah selanjutnya, ya yang keempat itu adalah minta izin kepada tuan rumah untuk bertamu. Udah paham belum maksudnya apa? Minta izin kepada tuan rumah untuk bertamu. Udah paham maksudnya? Nah, maksudnya itu ya, sebelum ya ibu datang ke rumahnya si Akmal, ibu tanya dulu Akmalnya, Mal, ibu ini mau kemana loh nanti jam 3 sore? Kira-kira bagaimana? Diizinkan enggak? Ya bu, boleh bu, kata Akmal. Coba tanya dulu sama ayah ibunya, boleh enggak? Bisa kata ayah boleh ya, jangan mah, kita mau pergi. Nanti kasih bu Andrita udah jauh-jauh datang, belum sempat ngomong udah balik lagi. Terus bu Andrita, bu nanti waktunya kita atur kembali. Nah, sampai di sini paham nggak? Paham ya? Nah, itulah kira-kira ya. Terus yang kelima apa coba adanya? Tidak lama bertamunya. Iya, tidak lama-lama bertamunya. Maksudnya bukan yang musir ya nak ya. Kita masih ke tamu teman kita ya. Kita tuh harus bisa membaca keadaan rumah tersebut nak. Ini tuan rumahnya dalam posisi ngantuk nggak dia konsep? Oh iya, makanya akhirnya tuh baru pulang kerja. Mamanya baru pulang kerja, capek nih aku. Berarti saya ke rumah akhirnya minjem buku jangan lama-lama, ya. Nah, si Rafa Setiani bilang akhirnya
aku minjem buku. Oh iya boleh, buku apa ya? Catatan kemarin kan saya nggak sekolah. Oh betul ya, akhirnya ambilkan. Akhirnya ke dalam, ambil buku tersebut. Akhirnya aku nggak bisa lama-lama ya. Lu kenapa? Kata Akira ini ya. Kirain mau ajak main bola. Jangan Akira, waktunya nggak tepat. Mau papa Akira kan baru pulang sekolah capek, mereka mau istirahat. Kalau kita main bola sekarang, kita teriak-teriak, istirahatnya akan terganggu. Nah, sampai di sini, kira-kira dari penjelasan Bu Andika tadi, ada yang mau ditanyakan? Ada. Berarti materinya sudah dipahami ya? Alhamdulillah. Nah, Dede ada gambar cantik gambarnya. Kira-kira gambar manakah yang mewakili perasaan anak semua di siang menuju sore saat ini? Bahagia. Alhamdulillah. Ada yang kebingungan? Tidak ada yang kebingungan? Alhamdulillah. Sebelum sampai pada akhirnya ya, kita buat kesimpulan. Ibu mau nanya lagi. Apa sih yang menjadi pertanyaan kalian ya tentang adab bertamu dan menerima tamu? Ayo. Nah, silakan. Siapa yang mau bertanya? Harapan ibu sih ganti yang nanya, jangan diborong malah lagi. Ya Akira, silakan yang Akira, mic-nya. Bu, kalau misalnya saya bertamu ke rumah Rafa nih, terus saya nanya, terus saya panggil, terus nggak ada yang nyaut, gimana Bu? Bagus sekali pertanyaan ya. Akhirnya tanya, Bu, kalau saya main ke rumah Rafa, udah salam, Assalamualaikum, 1 kali, Assalamualaikum, 2 kali, Assalamualaikum, 3 kali, nggak ada jawaban sama sekali. Maka ya adabnya yang sudah diajarkan oleh Rasul kita ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Apa kata Nabi Muhammad kita mengajarkan? Ketika kamu bertamu ya ke rumah seseorang dan sudah memberikan salam sebanyak 3 kali, tidak ada jawaban, silakan kembali. Ya, karena kita tidak tahu nah ya posisi dalam rumah itu ya. Mungkin rumahnya kosong kan orang, 1. Kedua, bisa jadi ya sang tuan rumah itu tidur semua. Karena kita datang di jam yang tidak tepat. Jam 2 siang itu waktu tidur ya, ya, terus istirahat. Nah ya, jadi kita bisa pulang ya akhirnya pulang dahulu ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, Bu, apakah boleh bertamu pada malam hari, Bu? Pertanyaan yang bagus. Bu, kalau namunya malam hari gimana Bu? Boleh enggak? Diperbolehkan, tapi ada catatan. Diperbolehkan itu kapan? Setelah ya masuk selepas sholat maghrib ya menjelang ke isya. Sekarang kalau kita realkan misalnya dari jam 7 kurang 15 malam ya, kita boleh bertamu nah ya. Batasnya sampai jam berapa Bu? Sampai jam 9 malam. Ya. Lewat dari jam 9 malam itu kita tidak diperbolehkan lagi bertamu. Ya. Kenapa? Karena tubuh kita punya hak ya, punya hak untuk istirahat. Ya. Kalau misal tubuh kita tidur ya untuk beraktivitas, tidak diberikan waktu untuk beristirahat, maka kita akan jatuh sakit. Ya, jadi boleh. Ya, tapi ingat sampai jam 9 malam. Ada pertanyaan lain? Silakan. Cukup ya. Nah, kita kesimpulan dulu ya. Kesimpulannya itu tamu itu artinya orang yang singgah atau berkunjung ke rumah orang lain. Terus yang kedua, Islam telah mengajar kepada umatnya agar dalam bertamu dan menerima tamu. Sebelum kita bertamu itu hendaknya terlebih dahulu kita izin pada tuan rumah. Dan bila tuan rumahnya menolak ya, kita tidak boleh memaksakan kehendak ya. Karena kita tidak pernah tahu kan ya ada apa dengan tuan rumah. Supaya apa? Supaya tercipta kedamaian
dalam bermasyarakat. Oke. Nah, kita mau mengerjakan soal ya, berdiskusi ya. Yo, ya anak-anak, sini ibu sudah siapkan ya LKPD atau lembar kerja siswa ya. Nah, satu kelompok itu satu kertasnya. Ini ada pertanyaan, silakan anak-anak berdiskusi ya sama teman-teman. Setelah itu ya, nanti satu persatu ya, satu kelompok maju semua ke depannya ya, membacakan apa yang jadi jawaban kalian satu kelompok. Paham? Paham ya? Ya Akmal, buat kita bisa tolong dibagikan Akmal. Nanti silakan ditunjuk ya siapa yang menjadi ininya pembicara utama. Nanti teman-teman yang lain ya itu akan memberikan dukungan ketika sudah depan sini ya nak ya. Jadi masing-masing kelompok, masing-masing orang dalam kelompok ini harus bersikap aktif ya. Itu nama-nama itu nak diisi dengan nama kelompok kalian. Iya, nama kelompoknya. Nah, ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib, ya, ada Utsman bin Affan. Bagaimana nak? Sudah selesai? Jadi itu bentuk refleksi ya. Refleksi itu cerminan ya nak ya. Ibu panggil dari kelompoknya. Kelompoknya Rafa Azhari. Yuk silakan Rafa dan teman-temannya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Apa arti tamu? Arti tamu adalah orang yang singgah atau berkunjung
2. Tuliskan 2 contoh adab dalam bertamu. Ketuklah pintu dengan pelan dan ucapkan salam. Pilihlah waktu yang longgar atau lebih baik saat libur. 3. Tuliskan 2 contoh adab dalam menerima tamu. Jawab salam dari tamu. Dan memasang berwajah yang cerah. 4 langkah-langkah untuk adab dalam dan menerima tamu. 1. Sopan santun. 2. Berakhlak yang baik saat menerima tamu. 3. Memberikan hidangan kepada tamu. 4. Dan yang keempat, berpamitan sebelum pulang. Kira-kira ketika kalian tadi sudah mengerjakan ya soal YLKPD, nah kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari pelajaran adab bertamu dan menerima tamu? Mulanya kita harus bersikap baik saat menerima tamu. Kita harus bersikap baik ketika menerima tamu. Terima kasih anak ya. Silakan duduk ke tempatnya kembali. Kelompok yang kedua. Itu tangan buat teman-teman yang uploading ya. Nah, sekarang nih. Yang kedua lagi ya. Kita mau dengar hasil dari diskusi temannya tadi. Yuk kelompoknya Audi, silakan kemari. Yuk, keempat anggotanya silakan berdiri di sini. Dan siapa yang akan menjadi juru bicara? Alwi. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Apa arti tamu? Adalah orang yang singgah atau berkunjung ke rumah orang lain. 2. Tuliskan 2 contoh adab dalam bertamu. Pilihlah waktu yang longgar, jangan mengintip ke dalam rumah. 3. Tuliskan 2 contoh adab dalam menerima tamu. Berwajah ceria dan menjawab salam dari tamu. Langkah-langkah membentuk adab bertamu dan menerima tamu. 1. Kita harus berperilaku baik dan sopan. 2. Kita tidak boleh memaksakan kehendak tuan rumah. Nah, Bu Adita mau nanya nih ya, dari hasil diskusi anak-anak tadi ya, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Apa bertamu kita harus meminta izin kepada tuan rumah. Oke, betul ya, kita minta izin terlebih dahulu ya. Terima kasih ya, grupnya Alwi, silakan duduk ke tempatnya kembali. Ayo kita berikan aplaus lagi. Kelompok ketiga nih, kepada kelompoknya Akira. Silakan maju ke depan dengan membawa lembar LKPD-nya. Siapakah yang akan menjadi juru bicara di kelompok ini? Akmal, ya, silakan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Apa arti tamu? Tamu adalah orang yang singgah atau berkunjung ke rumah orang lain. 2. Tuliskan 2 contoh adab dalam bertamu. 1. Pilih waktu yang longgar, lebih baik saat libur. 2. Ketuklah pintu dengan pelan dan ucapkan salam. 3. Tuliskan 2 contoh adab dalam menerima tamu. 1. Jawab salam dari tamu. 2. Berwajah ceria. 4. Langkah-langkah membentuk adab bertamu dan menerima tamu. 1. Memberi makan atau jamuan. 2. Berpakaian dengan sopan dan rapi. Iya, sudah terjawab ya pertanyaannya teman-teman ya anak-anak ya. Nah jadi Bu Adita mau tanya nih sama kelompoknya Akira. Setelah tadi kalian menjawab berdiskusi ya di kelompoknya, nah apa sih yang menjadi kesimpulan ya tentang adab dalam
bersikap ramah dan harus berwajah ceria. Betul sekali, nah itu kuncinya ya. Ketika kita menerima tamu atau akan bertamu, berikanlah wajah terbaikmu. Sekarang Akira, apalagi jawabannya? Berpakaian yang sopan. Ya, betul sekali ya nak ya. Kalau kita mau bertamu atau kita sedang kedatangan tamu ya, tunda dahulu ya, mempersilahkan tamu masuk ya, tapi jawab salam terlebih dahulu. Waalaikumsalam. Sabar ya, saya mau pakai baju dulu yang baik. Bukan baju sedang, tidak pakai baju ya. Saat itu ya, kita tuh memang memakai baju yang menampakkan aurat ya, nah ya, dan itu memang tidak diperbolehkan. Nah, jadi udah dapat dua ya kesimpulannya ya dari hasil diskusi grupnya Akira ya. Terima kasih ya buat Akira. Ayo lah kita berikan tepuk tangan. Ya silakan untuk komentari. Ya anak-anak, di penutupan ini ya ada refleksi diri. Nah, ini apa sih? Saya sebagai tamu atau penerima tamu ya, apakah tingkah laku ini sudah sesuai atau tidak? Jadi maka jawabannya itu hanya dua pilihan, setuju atau tidak setuju. Mediane, yuk kita baca soal nomor 1. Saat Henry bertamu ke rumah Salim, dia selalu menghabiskan banyak makanan karena menganggap seperti di rumahnya sendiri. Yuk, siapa yang mau ngasih jawaban? Silakan nih. Alwi, maju Alwi. Alwi baca kembali ya soal nomor 1 ya. Saat Henry bertamu ke rumah Salim, dia selalu menghabiskan banyak makanan karena menganggap seperti di rumahnya sendiri. Setuju? Betul ya, jawabannya adalah tidak setuju. Kenapa? Posisi kita sebagai tamu nak ya. Jadi ketika kita diberikan hidangan itu tidak boleh langsung dimakan semua. Ya, kenapa? Secara etika itu tidak baik ya, seperti orang yang sedang kelaparan, tidak boleh. Sekarang pertanyaan kedua. Yuk, kelompoknya Akira. Siapa yang mau maju? Silakan baca soal nomor 2 dan langsung berikan jawabannya. Yuk, silakan. Karena selalu seperlunya dan tidak berlama-lama dalam bertamu, karena tidak ingin mengganggu tuan rumah. Ya, betul. Jawabannya adalah setuju. Silakan Ibu Dolina. Gurunya Ali bin Abi Thalib. Ayo silakan untuk maju ke depan perwakilannya membaca soal yang nomor 3. Silakan. Saat mendapati rumah Amir, Akbar berteriak-teriak di depan pintu karena terlalu lama menunggu di luar. Setuju kan kamu dengan sikap ini? Tidak setuju. Tidak setuju. Itu tidak baik nah ya, berteriak-teriak di depan rumah teman kita. Nah, soal yang keempat, gurunya Alwi, siapa yang belum maju silakan. Adab dalam bertamu harus dilaksanakan untuk menjalin silaturahmi yang lebih erat. Setuju atau tidak? Setuju. Iya, betul, setuju. Nih, soal yang terakhir. Soal terakhir kembali ke grupnya Akmal ya. Siapa ya wakilnya? Akira. Yuk Akira. Saat menerima tamu, bisakah untuk berpakaian rapi dan menyambutnya dengan ramah? Setuju. Jawaban Akira betul ya Naya, setuju. Kalau kita menerima tamu harus pakaiannya rapi dan sopan ya.
nggak boleh pakai bajunya sembarangan. Kenapa? Akan membuat kita malu. Nah, apakah ada pertanyaan dari anak-anak sekalian tentang pelajaran kita hari ini, Nak? Tidak ada? Apakah sudah paham semua? Sudah paham semua? Iya. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita ya pada sore hari ini, Ibu akan mengambil kesimpulan ya dari pelajaran tentang adab bertamu. Ya, kesimpulan yang kita bisa bawa pulang oleh-olehnya adalah ketika kita bertamu, pertama gunakan waktu yang tepat. Ya, gunakan waktu yang tepat untuk bertamu. Yang kedua, ucapkan salam. Ya. Yang ketiga, jangan mengintip ke rumah orang yang akan kita datangi. Nah, itu sebagai tamu ya. Nah, untuk sebagai tuan rumahnya adalah tunjukkan wajah ceriamu saat akan menerima tamu dan menjawab salamnya dengan semangat. Ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya apa? Segera tamu disuruh masuk sama duduk ya. Nah, ketiga apa? Kalau kita ada makanan silakan Nak ya, diberikan sesuai kemampuan kita. Paham Nak? Paham ya? Iya paham. Nah, alhamdulillah ya, sore ini kita sudah menyelesaikan pelajaran kita ya. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita sore ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo Akmal, di sini pimpin doa kembali Akmal. Pelajaran kita di sore hari ini ya. Nah, anak-anak boleh pulang. Kalau sudah dijemput ya